Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Tuhan kami yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Karena kekuatan-Mu saja, kami mampu melewati semuanya. Pada saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Tawarik pasal 5 ayat 25-26. Tertulis demikian. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzina dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa, negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser, Raja Asyur, lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, Habor, Hara, dan sungai negeri Gosan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kemanapun kita pergi dan berada, ada saja orang yang kemudian memusuhi kita secara diam-diam ataupun terang-terangan. Misalnya di kantor, kita jadi orang baru di situ, lalu ada 1-2 orang yang berusaha menjatuhkan. Atau dalam studi, ada teman yang berlaku jahat atau tidak menyukai. Di lingkungan tempat tinggal, ada tetangga yang senang memfitnah. Ataupun dalam pelayanan, ada orang yang berusaha menghancurkan. Musuh bagaimanapun keadaannya, kita suka atau tidak suka, mempunyai makna yang positif buat kita. Eksistensi musuh diizinkan Tuhan, diantaranya adalah pertama untuk membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Musuh menghadirkan tantangan dan kesulitan yang memaksa kita untuk mengembangkan sifat yang benar, sifat yang baik, yaitu ketabahan, keteguhan, kesabaran, iman, dan kasih. Yang kedua, kehadiran musuh mendorong kita untuk lebih semangat dalam mengerjakan visi dan panggilan Tuhan. Dan yang ketiga, kehadiran musuh mengoreksi diri kita sehingga kita meninggalkan perbuatan yang salah. Seorang murid dari Sokrates yang bernama Antisthenes pernah berkata, "Perhatikanlah musuhmu, karena merekalah yang biasanya menjadi yang pertama mengetahui kesalahanmu." Dalam 1 Tawarik pasal 5 ayat 25-26 ini kita membaca bagaimana Allah memakai Tilgat-Pilneser, Raja Asyur, sebagai alat untuk menghukum orang-orang Ruben, Gad, dan setengah dari suku Manasye oleh karena dosa-dosa mereka. Mereka diangkut ke dalam pembuangan, jauh dari tanah mereka. Di ayat yang ke-25 tertulis bahwa mereka berubah setia terhadap Allah dan menyembah kepada para allah asing yang bukan Tuhan. Dan sebagai akibat dari ketidaksetiaan mereka, Tuhan membawa mereka masuk ke dalam pembuangan dengan memakai musuh mereka, yaitu Tilgat-Pilneser. Bukannya tanpa tujuan hal itu terjadi. Tuhan mau agar mereka menyadari kesalahan dan bertobat, serta kembali kepada iman yang benar kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, keberadaan musuh, meskipun pada dasarnya tidak kita inginkan, dapat mempunyai makna yang positif dalam hidup kita. Melalui keberadaan musuh, kita diingatkan untuk mengoreksi diri kita dan memperbaiki diri kita bila kita sudah melakukan dosa atau kesalahan. Mengapa musuh yang seringkali justru mengoreksi diri kita dan membuat kita sadar akan kesalahan? Karena seringkali orang yang terdekat dengan kita tidak menegur karena merasa terlalu sayang
atau terlalu hormat secara berlebihan sehingga tidak berani menyadarkan diri kita dari kesalahan. Adakah saat ini kita sedang kesal, marah, atau kecewa, atau sedih karena ada orang-orang yang memusuhi kita? Jangan biarkan kekesalan, amarah, atau kesedihan membuat kita kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Mungkin Tuhan sedang menegur kita lewat orang-orang yang memusuhi kita. Mungkin Tuhan sedang membentuk karakter kita menjadi lebih baik lewat mereka yang tidak menyukai kita. Dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Melalui kehadiran orang-orang di sekitar kita, kita ditajamkan menjadi pribadi yang lebih lagi hidup seturut kehendak Tuhan. Mari bersyukur saudara untuk kehadiran semua orang di hidup kita, termasuk musuh kita. Karena dengan keberadaan mereka, kita punya kesempatan untuk semakin bertumbuh dalam iman dan hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Firman-Mu telah mengajar kami semua untuk kami menyadari bahwa ada dampak positif dari keberadaan orang-orang yang memusuhi kami. Seringkali kami tidak menyadari akan hal ini, tapi saat ini kami mengerti bahwa keberadaan orang-orang yang tidak menyukai kami, yang memusuhi kami, menjadi pengingat bagi kami untuk hidup lebih lagi seturut dengan kehendak-Mu, untuk memperbaiki diri kami, dan untuk menjadikan kami lebih lagi sabar, bersemangat, menjalani hidup dengan kasih dan pengharapan, iman di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, agar kehidupan kami senantiasa ada dalam jalan kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali dengan kekuatan yang baru, serta roh yang disegarkan oleh kuasa firman Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan menjamah dan melawat setiap kami, dan Tuhan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan, curahkanlah roh-Mu atas setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami terus, supaya kami senantiasa hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.